kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Sultan Siang. Seperti di segmen sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan heboh kalimat santet yang dikeluarkan atau diucapkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Ibu Haja Iti Oktavia Jayabaya. Sebelumnya kita juga informasikan bahwa sebelumnya kita telah mencoba memfollow up dari Partai Demokrat Banten dan juga Partai Demokrat dari Kabupaten Lebak, sekaligus juga dari Humas Protokoler Lebak, namun belum ada jawaban begitu. Jadi hari ini kita baru bisa menghadirkan seorang pengacara muda begitu berasal dari Kabupaten Lebak. Telah hadir di Sultan TV pemirsa, Kang Acep Saipudin, SHI, SH, MH, MM, MSI, CLA, CPL, CPCLE, CTA, CPM, CPRM. Assalamualaikum Kang Acep. Waalaikumsalam. Ini banyak banget gelarnya seperti gerbong kereta begitu ya. Tapi betul ya ada gelar CPL, CPRM dan lain sebagainya ada ya. Tapi bukan pendidikan formal atau pendidikan informal? Kalau yang sampai MSI itu pendidikan formal. Kalau sisanya pendidikan profesi. Pendidikan profesi. Oke, artinya pendidikan non formal begitu ya. Oke, Kang Acep ini masih muda karena kelahiran tahun 1987. Ini pengacara yang juga sudah berjibaku begitu ya di Kabupaten Lebak dan juga di Provinsi Banten. Kang Acep, kita menarik bahwa beberapa waktu lalu terkait dengan hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat begitu versi KLB. Ini menghasilkan bahwa KSP Muldoko ini menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kemudian ini tentunya menuai reaksi dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari Partai Demokrat Provinsi Banten. Melihat ini Kang Acep seperti apa? Ya, kalau saya melihat memang kalau dari sisi hukumnya, karena kita sebagai orang hukum, saya kira memang semua partai dia mempunyai RDRT yang jelas, kemudian mempunyai mekanisme yang jelas, sehingga ketika ada kongres luar biasa dan lain sebagainya, itu juga tentunya harus melewati aturan-aturan yang ada di ADRT-nya. Nah, kalau yang saya lihat memang ini dari sisi Partai Demokrat versi AHY, mereka beranggapan bahwa KLB ini sebenarnya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di partai mereka. Nah, meskipun misalkan dari versinya KLB, oh ini udah sesuai karena memang ada perwakilan-perwakilan. Nah, tapi kan kita lihat lagi nih, perwakilan-perwakilan ini apakah mereka secara hukum mempunyai legitimasi untuk memberikan hak suara atau tidak gitu. Nah, kalau dari sisi sah atau tidaknya ya kita serahkan kepada Kemenkumham lah saya kira. Artinya ini juga masih proses ya Kang ya. Siap. Oke, tapi sebelum kita mungkin ke Partai Demokrat Banten juga ini AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dalam tanda kutip ini sudah mengajukan banding dan juga audiensi ke KPU. Bagaimana melihat ini Kang Acep? Ya, kalau saya melihat ini memang cara terbaik yang dilakukan oleh AHY. Salah satunya mungkin selain ke KPU, dia juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada Kemenkumham. Kemarin saya lihat juga sempat ada liputannya mereka ke Dirjen Administrasi Hukum Umum untuk menyatakan bahwa ini Partai Demokrat yang sah. Dia membawa bukti-bukti legal standing sebagai partai yang sah menurut mereka gitu. Dan saya kira ini juga tinggal nanti endingnya apakah kemudian Kemenkumham berani mengeluarkan atau mengesahkan hasil KLB ini atau tidak. Nah, kalau ternyata hasil KLB ini disahkan misalkan sebagai kepengurusan yang sah, tentu ada mekanisme hukum lagi yang harus ditempuh oleh Demokrat versi AHY. Mungkin bisa melakukan gugatan melalui pengadilan, nah dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi saya kira ini prosesnya masih panjang karena dari sisi pemerintah juga belum mengeluarkan pengesahan terkait dengan hasil KLB ini. Nah, saya kira seperti itu. Oke, artinya ini juga masih menunggu hasil, meskipun memang dikabarkan juga ini semakin menjadi-jadi karena DPP Partai Demokrat ini sudah memiliki sekretariat sementara bahkan ya, kantor sekretariat sementara. Oke, kita bicara ke Partai Demokrat Banten, Kang Acep. Ini Bupati Lebak begitu yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Mungkin saking kesal atau kita tidak tahu seperti apa. Apakah responnya ini dinilai wajar atau seperti apa? Kemudian sampai Bu Iti ini mengucapkan santet kepada KSP Muldoko. Ya, kalau saya melihat
Ya, ini hanya sebatas reaksi saja mungkin sebagai orang Banten. Nah, karena sebenarnya di Lebak sendiri saya juga kita kan sebenarnya jarang mengeluarkan bahasa santet gitu. Karena kan di Lebak sebenarnya atau di Banten kita bahasanya teluh gitu ya. Nah, tapi memang karena yang lebih fenomenal, yang lebih dikenalnya bahasa santet ya menyantet gitu. Nah, kalau saya lihat kan menyantet ini kalau kita lihat dari versi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini kan artinya menyihir gitu ya. Nah, kalau dari segi hukum, nah sebenarnya, nah kita juga harus melihat nih, apakah kemudian ada aturan hukum yang melarang kita untuk mengucapkan kata-kata itu atau tidak. Nah kan kalau kita lihat ini yang di framing yang banyak kemudian berita-berita di media, ini kan seolah-olah Ketua DPD Partai Demokrat, Hajah Iti Oktavia Jayabaya SEMM, seolah-olah dia mengancam Muldoko, gitu. Mengancam Muldoko untuk kemudian disantet nih. Nah, kalau perlu kita santet nih, tapi memang saya juga belum melihat kata atau bahasa aslinya yang dikeluarkan oleh Haji Iti. Saya lihat di beberapa berita, ya semua beritanya saya tidak melihat bahasa aslinya yang seperti apa gitu. Nah, tapi saya kira kalaupun ada bahasa menyantet, kalau dari sisi hukum pidana, saya kira masih jauh untuk ke sana. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena yang sekarang banyak diperbincangkan kan terkait dengan bahasa menyantet itu karena ada di RUU KUHP. Nah, sebagaimana kita ketahui RUU KUHP ini kan dia belum disahkan. Bahkan kemarin sempat ramai ada berbagai macam polemik yang terjadi di masyarakat sehingga kemudian ini juga dipending atau belum disahkan. Nah, jadi begini, kalau di dalam versi hukum, nah dari segi masa berlakunya, hukum itu kan ada yang namanya ius constitutum, ada yang namanya ius constituendum gitu. Ius constitutum artinya adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Nah, kalau hukum yang berlaku pada saat ini, contohnya misalkan KUHP. Nah, apakah santet ini permasalahannya dibahas atau tidak di dalam KUHP? Nah, ternyata kan tidak ada. Nah, terus kemudian ada yang namanya ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Nah, itulah yang kita kenal dengan RUU. Ada RUU KUHP, ada pasal yang menyebutkan terkait dengan santet dan lain sebagainya gitu. Dan kalau memang itu sudah disahkan, ya saya kira pernyataan Haji Iti bisa saja dia masuk dalam kategori pidana. Tapi kan faktanya ini masih rancangan undang-undang, sehingga menurut saya ini masih jauh kalau kita bawa ke sisi pidana. Apakah kemudian ini bisa dibui atau tidak, kan bahasanya begitu ya. Ya, menurut saya tidak ya, karena memang RUU ini belum disahkan. Kalaupun misalkan RUU ini besok disahkan misalkan nih. Nah, tapi kan hukum itu tidak berlaku surut. Nah, Haji Iti ini ngomongnya kemarin gitu. Nah, kalaupun misalkan disahkan besok, nah aturan hukum ini kan tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang sebelumnya. Karena di dalam hukum itu, selama dia tidak ada aturan yang melarang, maka segala sesuatu boleh dilakukan. Nah, sekarang kan ini tidak ada yang melarang gitu loh. Nah, jadi kalau dari sisi menyantetnya, saya kira dari sisi hukum pidananya belum bisa masuk. Nah, taruhlah misalkan kita bawa ke sisi pasal 335 KUHP misalkan. Karena di pasal 335 itu kan ada ancaman kekerasan. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa ancaman kekerasan yang ada di dalam KUHP ini maksudnya adalah ancaman kekerasan yang dilakukan secara fisik. Nah, contoh misalkan saya mengancam Dea dengan kekerasan fisik misalkan. Dia lagi bawa motor misalkan, saya bawa kayu misalkan untuk memukul, serahin motornya sini. Nah, itu baru masuk dalam kategori pasal 335. Nah, kalau misalkan santet, ya santet kan bukan kekerasan fisik gitu. Halus loh itu. Ya, nggak ada kekerasan fisik. Nah, terus kemudian dulu memang di pasal 335 ini ada terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, mungkin kalau pakai pasal itu bisa saja Muldoko misalkan merasa tidak senang, terus kemudian melaporkan Haji Iti Oktavia Jayabaya dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kan kembali lagi, kita kembali ke tahun 2013 bahwa klausul terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena memang perbuatan tidak menyenangkan itu menurut Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan Undang-Undang 45. Nah, karena memang kita juga kalau dari sisi orang hukum juga perbuatan tidak menyenangkan ini kan memang multitafsir gitu loh. Menurut saya tidak menyenangkan, menurut dia kan belum tentu gitu. Nah, makanya kemudian MK menganggap bahwa perbuatan tidak menyenangkan ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945, kira-kira seperti itu. Betul, karena memang penafsirannya juga nanti setiap orang akan berbeda-beda gitu ya, Kang Acep ya. Kalau misalnya dibetulkan ketika Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya betul mengucapkan kalimat santet, menurut Kang Acep sesuatu yang wajar tidak sih ketika Ketua DPD Partai Demokrat Banten begitu ya, ini kan membawa nama Banten, kemudian merasa marah mengucapkan santet?
Ya, begini, kalau saya lebih kepada sisi hukum ya. Kalau dari sisi hukum menurut saya memang sangat jauh ketika dibawa apakah ini melanggar hukum atau tidak. Tapi kalau misalkan ini dibawa dari sisi etika, ya. Nah, ini kan kembali lagi kepada apakah Haji Iti pada saat itu menyampaikannya sebagai ketua Demokrat atau sebagai bupati. Nah, kalau misalkan sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, nah tentunya yang bisa memutuskan apakah itu melanggar etika atau tidak kan partainya sendiri. Nah, kalau misalkan menurut DPP Partai Demokrat ini melanggar etika, ya mungkin mereka punya sanksi tersendiri. Nah, atau misalkan ketika berbicara sebagai bupati, ya mungkin kan itu kewenangannya ada di Kemendagri mungkin, atau misalkan siapa yang bisa menegur ini. Nah, saya juga kan belum bisa berkomentar apakah ini dari sisi etikanya melanggar atau tidak. Nah, karena kan memang bukan ranah saya juga gitu. Kalau dari sisi hukum saya kira sangat jauh kalau apakah ketua DPD Partai Demokrat ini bisa dibui atau tidak gitu. Okay. Masih jauh saya kira. Masih jauh ya. Ya. Tapi ada tidak sih Kang yang mungkin kalau secara gamblang menyebutkan santet di undang-undang barangkali tidak ada ya. Tapi kalau pengancam seperti itu ada. Ya, kalau secara gamblang bahasa santet, menyantet ya? Misalkan tidak ada. Nah, kan kalau saya bilang tadi, kalau menyantet ini kan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kan menyihir. Nah, kita kan juga harus bisa melihat nih, apakah Haji Iti ini bisa menyihir atau tidak? Kan tidak kan? Ya, apakah ini bisa dibuktikan atau tidak? Kan sebenarnya kalau kita bawa kepada ancaman kekerasan itu kan harus ada tindakan pendahuluannya seperti apa? Ini kan nggak ada. Saya kira kan ini hanya reaksi saja, reaksi mungkin karena kekesalan, karena partainya ada yang mengusik, yang menurut mereka inkonstitusional gitu. Saya kira ya wajar-wajar saja sebenarnya, tinggal apakah masyarakat menilainya ini sesuatu hal yang wajar atau tidak. Kan begini, kalau kita melihat Haji Iti ini kan sering sekali responsif ketika misalkan ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut dirinya, kadang-kadang langsung meluapkan emosinya dengan bahasa-bahasa yang memang bahasa-bahasa di sana memang seperti itu gitu. Contoh misalkan dulu ada bahasa sapatkeun gitu kan. Ya, menurut saya biasa aja gitu, karena di sana kan memang bahasanya seperti itu gitu. Tinggal apakah kemudian itu direalisasikan atau tidak gitu. Ternyata kan tidak kan? Ya, menurut saya seperti itu. Oke, artinya ini hanya ya reaksi saja begitu ya, luapan emosi mungkin karena memang panas begitu ya barangkali. Dan sebetulnya ini juga Bu Iti sudah menyampaikan klarifikasi begitu ya kepada teman-teman awak media terkait dengan santet tersebut. Ini katanya disebutkan hanya istilah begitu. Ya, karena hanya istilah atau analogi gitu ya. Kalau saya melihat kemarin di klarifikasi di videonya, nah ini kan hanya istilah saja, hanya analogi gitu. Saya kira nggak ada masalah sih. Kalaupun misalkan memang, ya saya memang pernah bicara seperti itu. Tapi kan faktanya tidak ada tindakan berlanjutnya seperti apa gitu. Oke. Tapi kenapa sih Kang Acep kemudian masyarakat barangkali, ya kita tidak tahu ya apakah ini dari kubu sebelah atau tidak tahu seperti apa. Kenapa kemudian ini harus direspon secara berlebihan begitu? Ini kan mungkin hanya sekedar reaksi Bu Iti saja begitu. Ya mungkin karena Bu Haji Iti ini kan tokoh publik gitu kan. Nah, makanya ketika mengeluarkan bahasa-bahasa yang cukup keras gitu, terkadang direspon oleh teman-teman media sehingga menjadi ramai gitu kan, sehingga bahkan sampai ke media-media nasional gitu. Nah, saya kira sebenarnya kalau dari sisi Haji Itinya sih wajar-wajar saja. Ditambahkan memang beliau backgroundnya juga kan dari Lebak asli gitu ya. Di Lebak memang bahasanya seperti itu. Cuma memang kalau dari sisi pantas atau tidak kan banyak juga masyarakat yang sebagian menganggap, oh ini nggak pantas nih seorang pemimpin misalkan mencapai seperti itu, menyampaikan menyantet dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga harus melihat ketika kita dalam posisi seperti beliau, apakah kita akan melakukan hal yang sama atau tidak gitu. Saya kan juga belum tentu ketika misalkan saya jadi ketua DPD Partai Demokrat Banten, kemudian ada orang yang mengusik partai saya misalkan. Saya kan juga belum tentu tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Haji Iti, bahkan mungkin bisa saja lebih. Nah, tapi kan kita sebelum melakukan hal itu kita juga melihat dulu nih dari sisi hukumnya, apakah kemudian apa yang kita sampaikan akan melanggar hukum atau tidak. Nah, ternyata kan kalau dari sisi hukum pidana ya masih jauh saya kira. Kalaupun misalkan nanti ke depan misalkan Pak Muldoko melaporkan Haji Iti misalkan, ya saya kira kalau kita berbicara secara normatif hukum pidana masih jauh saya kira. Nah, kecuali misalkan ada hal-hal lain ya, kriminalisasi dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Pak Muldoko ini kemudian melaporkan Ibu Haja Iti Oktavia Jayabaya, apa landasan undang-undang yang paling mungkin mendekati hal tersebut? Apa kira-kira Kang?
Saya kira paling yang paling mungkin kayak tadi ya, pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kembali lagi kan, polisi juga harus bisa melihat nih apakah kan tadi sudah dibatalkan juga, sudah dicabut oleh MK pada tahun 2013. Atau mungkin misalkan pakai pasal pencemaran nama baik misalkan. Nah, tapi kan ini juga harus diuji nih, apakah kemudian bahasa yang dikeluarkan oleh Haji Iti ini mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak. Apakah misalkan masuk dalam kategori pasal 310, 311 atau misalkan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, Yunto pasal 45 ayat 1 misalkan. Apakah memenuhi itu atau tidak gitu. Nah, saya juga kan belum melihat redaksi aslinya seperti apa nih ngomongnya. Nah, karena kan yang saya dengar menyantet dan lain sebagainya, mau menyantet Muldoko, tapi bahasa aslinya yang dikeluarkan aja ini saya juga belum lihat gitu. Nah, apakah selain bahasa menyantet ini ada bahasa-bahasa lain yang contoh misalkan mencemarkan nama baik Muldoko atau tidak? Nah, kalau ada mungkin bisa saja bisa dilaporkan. Tapi kan terkait dengan pencemaran nama baik ITE juga ini sedang digodok juga kan di tingkat pusat ini. Karena terlalu banyak korban sehingga kemudian perlu untuk direvisi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan, kalaupun pakai pasal pencemaran nama baik kan, saya kira kan Haji itu juga sudah memberikan klarifikasi. Nah, bahwa itu kan hanya sebatas analogi gitu kan, opini yang reaksi terhadap sesuatu yang di luar daripada kehendaknya. Kira-kira seperti itu. Oke, artinya sekali lagi ditegaskan pemirsa dan juga masyarakat, ini sekalian edukasi hukum begitu ya, Kang Acep ya. Mungkin sempat beredar dan juga sampai sekarang barangkali ini masih viral juga di media sosial terkait dengan siap-siap dibui ya Ibu gitu. Ini ada kalimat-kalimat seperti itu, namun tadi sudah dijelaskan oleh pakar hukum kita. Ini untuk dibui dan lain sebagainya ini juga masih sangat jauh begitu untuk kalimat yang diucapkan oleh Ibu Haja Iti Oktavia Jayabaya. Terakhir Kang Acep ingin yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat pemirsa Sultan TV terkait mungkin kasus ini ya. Saya kira terkait dengan kasus ini khususnya kepada teman-teman pers misalkan, kita harus lebih banyak memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Bagaimana caranya agar kita bisa mencerdaskan masyarakat kita dari sisi hukum gitu. Nah, karena kalau kami dari sisi pengacara, kami memiliki keterbatasan untuk bisa menjangkau masyarakat sampai kepada tingkat bawah gitu. Nah, teman-teman pers kan sebenarnya punya peluang untuk itu gitu, punya peluang untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat bahkan sampai kepada tingkat bawah gitu kan, karena sekarang sampai ke desa-desa pun banyak masyarakat yang sudah mengerti media sosial misalkan, apalagi nonton TV gitu kan. Jadi saya kira teman-teman pers lebih memiliki banyak peluang untuk memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat. Nah, jadi saya kira acara-acara seperti ini bagus saya kira untuk terus kemudian dikembangkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ini tidak hanya melihat dari sebelah mata nih. Jadi hanya satu informasi aja, misalkan oh ini bupati ini siap-siap dibui nih karena dia begini. Nah, kan pembandingnya kita juga harus sampaikan. Nah, apakah kemudian apa yang disampaikan itu dari sisi hukumnya masuk atau tidak gitu kan. Nah, ternyata kalau versi saya mungkin versi yang lain berbeda, karena memang kalau orang hukum kan kalau ada 2 orang pasti kita berbeda gitu, pasti ada 3 pendapat yang keluar gitu. Nah, sehingga kemudian bisa saja mungkin ada yang berpendapat oh ini masuk nih, tapi menurut saya sebagai profesi advokat, nah menurut saya ini kalau dari sisi pidananya masih jauh gitu. Kalaupun misalkan ini di framing sedemikian rupa, ini ada RUU yang dilanggar dan sebagainya, tapi kan saya sampaikan tadi ini baru RUU gitu, bukan hukum yang berlaku pada saat ini, sehingga kita juga harus memberikan banyak edukasi kepada masyarakat bahwa hukum itu tidak segampang itu kemudian orang dikatakan bisa dipenjara atau tidak, misalkan dibui atau tidak. Toh kalaupun misalkan ini dinaikkan ke ranah hukum, misalkan dilaporkan pidana, kemudian diproses hukum kan belum tentu juga diputuskan bersalah atau tidak. Nah, kan kira-kira seperti itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengerti hukum, kita harus lebih memberikan banyak edukasi kepada masyarakat agar kemudian masyarakat ini tidak terlalu mudah memberikan justifikasi bahwa seseorang itu melanggar hukum atau tidak gitu kan. Nah, kita harus banyak memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat bahwa seseorang itu dia belum tentu bisa dinyatakan bersalah sepanjang belum ada putusan pengadilan. Orang kalaupun misalkan sudah dilaporkan ke polisi, belum tentu dia bersalah juga loh.
Nah, kecuali misalkan sudah dilaporkan ke polisi, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian sudah disidangkan, dan hasil akhirnya putusannya dinyatakan bersalah, baru kemudian itu kita bisa sampaikan, oh ini ternyata perbuatannya salah. Nah, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa itu bersalah, nah saya kira sah-sah saja. Nah, makanya kita harus mengedepankan asas yang namanya, kalau dalam hukum itu ada asas presumption of innocence gitu, asas praduga tidak bersalah. Nah, itu yang kemudian harus kita ajarkan kepada masyarakat sampai kepada lapisan kelas bawah gitu. Nah, saya kira seperti itu. Ini awak media sangat penting begitu ya untuk edukasi hukum juga ya, Kang Acep ya. Tidak hanya dari profesi advokat, namun jangan sampai juga nih masyarakat ikut-ikut tersulut emosi, kemudian sama-sama tidak tahu apa-apa, namun ini nanti malah justifikasi. Iya, nanti malah masyarakat yang terkena pidana gitu. Iya kan, komen begini-begini, nanti malah kena pencemaran nama baik gitu kan. Jadi saya kira harus hati-hati juga. Ya. Baik, terima kasih banyak Kang Acep Saifuddin. Saya sekali lagi ingin membacakan gelarnya begitu ya pemirsa. Kang Acep Saifuddin, SHI, SH, MH, MM, MSI, CLA, CPL, CP, CLE, CTA, CPM, CPRM telah hadir di studio Sultan TV. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali ya terkait dengan edukasi hukum, dan juga mungkin akan ada rekaman-rekaman peristiwa lainnya terkait dengan dunia hukum kita begitu ya, yang ada di tengah masyarakat. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam berita Sultan lainnya. Akhirnya saya Dialin Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.